Pada pertemuan yang lalu kita membahas cara-cara Allah memberi hidayah. Pagi ini saya akan menekankan pada orang-orang yang layak menerima hidayah atau orang-orang yang berbakat menerima hidayah atau petunjuk dari Allah. Kalau kita mengatakan yang layak, itu kalau dilihat dari performance-nya. Tapi kalau kita bilang berbakat, itu kita lebih ke mendorong diri kita sendiri supaya kita membangun pola pikir dan perilaku yang menjadi kondusif, ya, yang menjadi kondusif untuk menerima hidayah dari Allah. Nah, oleh karena itu kita bisa memahami bahwa hidayah itu tidak gratis. Kalau sarana-sarana hidayahnya itu gratis, yaitu indera, insting, perasaan, akal. Ya, itu kita tidak usah minta, tidak usah berusaha apa-apa, Allah sudah beri. Tapi kalau bimbingan sehari-hari, itu kita harus berusaha. Yang berarti tidak gratis. Tidak gratis itu bukan berarti kita harus membayar uang, tapi kita harus berusaha. Usaha kita itu menjadi bayaran kita, atau kalau itu transaksi bisnis. Jadi yang kita harapkan kita mendapatkan sesuatu, kita harus memberi sesuatu, bukan memberi kepada Allah, tetapi kita berusaha agar nanti pribadi kita itu menjadi orang yang layak menerima hidayah dari Allah. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tekanannya pada cara-cara Allah memberi petunjuk, yaitu mulai dengan Allah menyediakan alat-alat dan sarana untuk menangkap hidayah. Kemudian kali ini kita bahas bagaimana cara mengusahakan supaya kita mendapatkan hidayah, terutama hidayah yang disebut at-taufiq. At-taufiq itu arti bahasa Indonesianya kecocokan. Bagaimana supaya kita, pola pikir kita, perasaan kita itu merasa cocok dengan pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh Allah dan utusannya. Nah, yang bisa mempengaruhi pikiran dan hati kita itu hanya Allah. Maka itu hanya prerogatif Allah untuk memberi hidayah yang berupa taufik. Bahkan seringkali diri kita sendiri itu tidak bisa mengendalikan itu. Karena kadang-kadang kita itu kalah dengan emosi kita, kalah dengan hawa nafsu kita. Kalau kita bisa menundukkan hawa nafsu, menundukkan perasaan, maka kemungkinan besar kita bisa menangkap hidayah dari Allah. Saya tadi menyebut kalah dengan emosi. Kadang-kadang kita tuh merasa benar, tapi kalau kita merasa tersinggung, kemudian kita marah kepada orang yang sebenarnya dia mengatakan kebenaran, tapi ketersinggungan kita itu mendorong kita untuk marah. Itu artinya pemahaman kita melalui akal kalah dengan dikalahkan oleh perasaan kita, perasaan marah. Ya. Jadi kita sekarang membahas bagaimana sih supaya kita itu bisa siap menerima pengarahan dari Allah, pola pikirnya bagaimana, dan perilakunya bagaimana. Oleh karena itu kita pelajari dulu arah mana Allah memberikan petunjuk. Allah memberi petunjuk itu targetnya apa, atau arah yang dituju hidayah itu apa. Terus orang-orang yang berbakat menerima hidayah
menerima bimbingan itu siapa. Dengan membahas dua hal itu, kita berharap setelah pertemuan ini kita lebih termotivasi untuk menggapai, untuk apa itu bahasa Inggrisnya itu grab, ya, untuk menangkap tujuan tersebut dengan berperilaku seperti orang-orang yang berbakat menerima hidayah. Jadi nanti insya Allah saya akan membahas orang-orang yang kayak apa sih yang akan diberi hidayah oleh Allah. Karena yang memberi hidayah itu Allah, itu hak prerogatif Allah, maka kita bisa memahami siapa yang berbakat hanya kalau informasi itu datangnya dari Allah. Jadi tidak bisa kita ngarang sendiri, karena yang akan memberi hidayah Allah. Maka how to get it, ya, bagaimana bisa mendapatkannya, itu ya mesti dari yang akan memberi. Jadi mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita nanti lebih terdorong atau termotivasi untuk membangun pola pikir dan perilaku yang kondusif semacam itu. Sekarang kita bahas dulu mengenai arah. Kalau Allah memberikan petunjuk, memberikan pengarahan, ya. Kalau hidayah dalam bahasa Arab itu bisa kita terjemahkan sebagai pengarahan, bisa sebagai bimbingan. Itu ada tahapan. Untuk Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, statement-statement yang ada di Al-Quran itu pengarahan. Terus kalau kita menangkap, kita merasa cocok, itu bimbingan dari Allah yang langsung di pikiran kita. Nah, ke arah mana sih pengarahan Allah itu atau petunjuk Allah itu? Ini dari segi uraian-uraian. Kalau bahasa Inggrisnya itu directives, ya. Directives itu pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh Allah, baik melalui Al-Quran atau melalui utusannya. Itu targetnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah kebenaran. Allah mesti menunjuk, memberitahukan kepada kita yang namanya kebenaran itu loh. Terus kita diharapkan mengikuti kebenaran itu. Kebenaran itu penting untuk pola pikir kita. Karena kita, sejelek-jelek apapun kita, atau sejahat-jahat apapun kita itu, hati nurani kita itu lebih suka dengan kebenaran. Saya ambil contoh yang ekstrim. Kalau ada orang memang dia itu pekerjaannya suka menipu, dia merasa kalau menipu orang lain itu penghasilannya menjadi lebih banyak. Penipu sekarang ini banyak kita ketahui melalui medsos, di WA, di website dan sebagainya, itu berkeliaran tipuan-tipuan itu. Coba orang yang menipu itu, kalau ditipu mau nggak? Mereka nggak mau. Jangankan ditipu, kalau dia kemudian pulang dari menipu, di rumah dia tanya kepada istrinya, lalu istrinya bohong, dia mesti marah. Misalnya istrinya selama suaminya itu pergi menerima tamu laki-laki, ya, menerima tamu laki-laki yang membuat suaminya cemburu. Nah, itu kemudian si suaminya dibohongin, pasti marah. Jadi kebenaran itu sangat penting untuk ketentraman kita, untuk kenyamanan hidup kita. Allah mempertanyakan, Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq. Katakan, apakah ada di antara
yang kamu sembah atau yang kamu taati atau sekutu-sekutumu itu ada nggak yang memberi petunjuk kepada kebenaran? Qulillahu yahdi lil haq. Katakan, Allah lah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Lalu afama yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda? Apakah orang atau Allah yang memberi petunjuk kepada yang benar itu lebih berhak diikuti atau orang-orang yang tidak menunjukkan kepada kebenaran? Mereka tidak bisa menunjukkan kepada kebenaran kecuali kalau mereka dibimbing. Jadi Allah menantang dan sekaligus menunjukkan bahwa yang bisa menunjukkan kepada kebenaran itu hanya Allah, yang lain tidak bisa. Dan karena hanya Allah, maka hanya Allah lah yang layak untuk diikuti petunjuk-petunjuknya. Jadi satu, arah hidayah Allah adalah menuju kepada kebenaran. Yang kedua, Allah memberi petunjuk menuju kepada keselamatan hidup. Baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Dengan cara memberi penerangan agar bisa mengikuti jalan yang lurus. Jadi sehari-hari kita itu menghadapi problem. Problem kita mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Yang paling sederhana dan kita itu sering tidak menganggap problem itu, misalnya kepingin pipis, itu problem. Ya kalau di rumah solusinya gampang, langsung ke toilet. Tapi kalau di jalan, di tengah jalan tol, lalu bagaimana cara menyalurkan dorongan itu? Kalau dia tidak mendapatkan petunjuk, turun langsung di pinggir jalan, nggak peduli ada orang lewat dan sebagainya. Itu dia tidak mengikuti petunjuk yang benar. Dan keselamatan itu ada keselamatan fisik, ada keselamatan jiwa, atau kelas keselamatan mental atau sosial. Misalnya seorang yang mempunyai reputasi tinggi di masyarakat, kemudian dia turun di jalanan pipis dengan sembarangan di tempat terbuka, maka reputasi dia akan jatuh gitu. Meskipun itu secara hukum hukum negara itu nggak masalah, tetapi reputasi dia jatuh. Nah itu kalau reputasi dia jatuh, ya keselamatan dia bisa terancam, tergantung kegiatan dia sehari-hari. Ya. Allah menyebutkan yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah menggunakan Al-Quran ini untuk memberi petunjuk kepada orang yang mau mengikuti jalan menuju kepada keselamatan. Nah, jalan yang menuju keselamatan itu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah. Ridho itu artinya yang disukai oleh Allah. Allah lebih suka kalau kita mengikuti jalan yang menuju kepada keselamatan. Subulas salam. Salam itu bisa berarti keselamatan, bisa juga berarti Allah yang maha memberi keselamatan. Tapi arti sehari-harinya yang gampang kita pahami, kalau kita ikuti jalan itu selamat. Dan Allah menyebut jalan di sini bukan dengan kata sabil, tapi dengan kata subul. Sabil artinya jalan, mufrad, singular, hanya satu. Tapi Allah di sini menggunakan bentuk jamak, subul, jalan-jalan. Jadi jalan-jalan yang menuju kepada keselamatan itu banyak. Kalau dari segi ibadah mardhah, ya orang rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, itu semua jalan-jalan yang menuju kepada keselamatan. Tapi kalau semua
jalan-jalan yang bermacam-macam itu kita batasi secara di garis luarnya, maka itu menjadi jalan raya. Yang masing-masing jalan tadi adalah lane, satu garis jalan. Jadi jalan menuju kepada Allah itu luas sekali, dan luas itu terdiri dari garis-garis atau lane. Kalau bahasa Inggris kok lebih enak rasanya ya. Ada lane yang kita bisa ikuti secara konsisten di situ. Nah, Allah kalau memberi petunjuk itu mesti wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka yang mendapatkan hidayah dari kegelapan menuju kepada cahaya. Orang yang tidak mendapatkan dan tidak mengikuti pengarahan itu ketika menjalani kehidupan penuh dengan kegelapan. Karena dia tidak tahu langkahku ini menuju kemana. Ini terutama orang-orang yang hidup dengan ya udahlah asal dijalanin aja. Tidak ada target tertentu, tidak ada goal tertentu. Udah pokoknya apa yang ada di hadapan kita jalani. Adapun akibatnya, itu apa kata nanti, itu berbahaya. Itu dia berjalan di dalam kegelapan. Karena dia tidak tahu future-nya, di masa depannya itu nasibnya kayak apa. Nah, kalau Allah memberikan penerangan, Allah memberitahu ini loh jalan yang baik, nanti ujung-ujungnya kamu akan senang. Ini kamu jalani, nanti ujung-ujungnya sana kamu akan bahagia. Yang final, paling final itu ya surga. Jadi, semuanya akan bermuara ke surga yang menyenangkan. Dan di surga itu semua orang pasti selamat. Jadi Subulus Salam ini paling tidak di final goal itu keselamatan. Dan orang kalau mengikuti jalan-jalan Subulus Salam ini, di dunia pun mereka akan selamat. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan Allah memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, petunjuk di sini lebih berarti bimbingan. Bimbingan hari demi hari, action demi action, tindakan demi tindakan, langkah demi langkah, itu selalu dibimbing oleh Allah. Allah kalau membimbing itu bisa dengan cara memberi statement, dan bisa juga membuat seseorang ketika melangkah itu ada hambatan. Terus karena ada hambatan dia berusaha belok. Ternyata setelah belok itu jalan yang lebih baik. Itu sering kali kita mengalami hal semacam itu. Cuma orang yang tidak memahami itu sering mengatakan bahwa ketika mentok itu dia menganggap gagal. Sebenarnya bukan gagal, tapi Allah memberikan pengarahan yang berbeda. Misalnya ada seseorang melamar pekerjaan sampai 10 perusahaan. Setelah wawancara tidak diterima. Kalau dia itu orang yang tidak meyakini rahmat Allah, dia akan putus asa. Aku sudah berusaha 10 perusahaan, sudah sampai wawancara, gagal terus. Memang aku tidak layak bekerja. Salahnya sendiri. Tapi orang yang meyakini rahmat Allah, dia akan merasakan bahwa alhamdulillah aku diarahkan oleh Allah. Aku di 10 perusahaan ini tidak diridhoi oleh Allah. Barangkali perusahaan yang ke-11 nanti yang diridhoi oleh Allah. Maka dia akan mencoba yang ke-11. Nah, ini ada ilmuwan yang membuat penelitian yang saya dengar sampai 99 cara melakukan penelitian. Kalau tidak salah dia Thomas Edison. Ketika orang mengatakan kamu gagal membuat penelitian, dia bilang enggak, saya tidak gagal.
saya berhasil membuktikan bahwa 99 cara ini don't work, tidak bisa ditempuh. Jadi keberhasilannya di mana? 99 itu kita hindari. Kita cari cara yang barangkali kalau yang ke-100 itu benar, yang ke-100 ini. Dari 100 cara, 99 itu tidak cocok. They don't work. Ya kalau they don't work, ya nggak usah diikuti. Tapi kalau tidak pernah melakukan percobaan itu, dia tidak tahu, maka bisa juga spekulasi di situ. Jadi jangan pernah kita mengatakan gagal. Dan Allah menjanjikan orang yang mengikuti jalan yang lurus, tadi disebut sirat mustaqim, dia akan berperilaku yang konsisten. Ya karena memang dia mengikuti satu jalur, satu jalan yang lurus menuju kepada tujuan yang membahagiakan tadi, maka perilakunya konsisten. Dia nggak aneh-aneh, nggak belak-belok gitu. Nah, orang yang semacam itu akan mengalami kehidupan yang tentram. Tentram itu apa? Seseorang akan merasa tentram bila dia bisa terbebas dari ketakutan dan terbebas dari kesedihan. Dan ini berlaku baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, seseorang akan tentram bila dia bisa terbebas dari rasa takut dan rasa sedih. Kalau di akhirat udah jelas, pasti terbebas dari situ. Tapi kalau di dunia, kita mesti membuktikan dulu kita mengikuti jalan yang konsisten tadi, maka kita insya Allah akan bisa terbebas dari takut dan sedih tadi. Firman Allah, ayat ini populer sekali. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan saya atau Tuhan kami Allah, kemudian perilakunya dia konsisten, maka para malaikat akan turun menghampiri dia dan mengatakan jangan takut dan jangan sedih. Nah, saya nggak pernah dengar malaikat mengatakan begitu. Tempo hari sudah pernah saya singgung bahwa bahasa itu bisa bahasa yang terucapkan, ya, oral language atau lisanul maqal, bisa juga body language atau lisanul hal. Nah, kalau malaikat turun kemudian bilang, udah kamu nggak usah sedih, itu malaikatnya langsung bekerja membuat hati kita tentram, tidak takut dan tidak sedih. Jadi bahasanya malaikat itu lebih efektif karena dia lebih ke tindakan, ya, atau body language. Karena tindakan efeknya kita rasakan. Tapi kalau ngomong lesan saja belum tentu ngefek gitu. Jadi ini lebih mengena. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami adalah pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Besok di akhirat itu kamu akan mendapatkan apa saja yang kamu inginkan. Kamu ingin apa saja pasti ada. Dan di sana kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Minta jus mangga dong, langsung datang. Jadi minta apa saja langsung datang. Dan di sana tidak ada keinginan kecuali kebaikan. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan
orangnya siapa saja sih yang bisa menerima petunjuk dari Allah, yang terutama yang bernama taufik tadi, kecocokan itu. Nah, arahnya udah jelas, yaitu kebenaran dan keselamatan. Itu arahnya. Tapi apakah semua orang mau mengikuti itu? Tidak semua orang mau. Tidak semua orang mau. Dan kita beruntung diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang yang mau diberi pengarahan. Bukti bahwa kita mau diberi pengarahan, kita setiap hari mau membaca Quran, kita mau menghadiri pengajian. Pengajian itu kan kita harus bersabar-sabar mendengarkan. Kesabaran mendengarkan itu ya hikmah atau rahmat dari Allah juga. Nah, terus orangnya siapa? Allah mengatakan bahwa Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Loh, kok Allah memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki dan tidak memberi kepada orang yang Dia kehendaki? Apakah itu berarti Allah suka-suka? Nanti dulu. Allah itu Maha Penyayang. Kalau Allah bilang Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, itu ada kriteria-kriteria yang dikehendaki oleh Allah, orang yang seperti ini aku kehendaki. Jadi ada kriteria-kriteria. Kita masuk ke perguruan tinggi saja juga harus ada kriteria. Kamu mesti punya ijazah SLTA, nilaimu begini begitu dan sebagainya. Ada kriteria-kriteria yang diterima di universitas. Jadi ada persyaratan administrasi. Nah, kalau Allah memberi hidayah, tentu ada persyaratan-persyaratan itu. Jadi itu hal yang biasa. Kalau orang tidak mau mengusahakan, misalnya mau masuk ke perguruan tinggi, tapi tidak mau mengusahakan persyaratan-persyaratan itu, ya nggak diterima. Dia mau marah-marah ya tidak bisa diterima. Begitu pula orang mau merengek-rengek minta petunjuk, tapi dia tidak memenuhi kriteria itu, ya nggak dapat. Ya. Jadi kita perlu mempelajari pola yang digunakan oleh Allah ketika Allah memberi petunjuk, dengan harapan kita bisa menyesuaikan diri dengan perilaku sesuai dengan pola tersebut, sesuai dengan kriteria tersebut. Karena Allah membuat kriteria orang-orang yang diberi petunjuk. Nah, kata bahwa Allah memberi petunjuk kepada yang Ia kehendaki itu bisa kita baca di surat Ibrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Kami tidak mengutus seorang utusan kecuali utusan itu menggunakan bahasa masyarakatnya. Nabi-nabi yang terdahulu, Bani Israel, itu pakai bahasa Ibrani, nggak pakai bahasa Arab. Tapi ketika Nabi Muhammad, ya pakai bahasa Arab, karena dia ditugasi untuk memberi penjelasan kepada orang-orang yang berbahasa Arab. Supaya apa? Supaya bisa memberi penjelasan, liyubayyina lahum. Nabinya bisa memberi penjelasan, dan yang diberi penjelasan bisa paham. Kalau orang yang pakai bahasa asing, susah difahami. Nah, terus, oke, itu sudah diatur oleh Allah supaya gampang paham, komunikasi itu bisa berlangsung dengan baik. Tapi, fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Wa huwal azizul hakim. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi ketika tidak memberi petunjuk, yaitu dari kebijaksanaan Allah. Coba kalau perguruan tinggi menerima siapa saja, nanti kan orang mengatakan, oh, perguruan tinggi itu tidak bijaksana. Wah, sembarangan orang itu diterima, begitu. Jadi selektif, ya, memilih orang dan sebagainya itu termasuk bagian dari kebijaksanaan. Nah, terus yang perlu kita pelajari berikutnya adalah
Orang-orang yang berbakat menerima petunjuk itu yang kayak apa sih? Ya. Allah sendiri menguraikan di dalam Al-Quran. Orang ini yang aku pilih akan aku beri petunjuk. Antara lain, saya beri angka satu, atau di situ tidak ada ya. Bukan berarti harus ini yang paling awal. Ini bisa yang mana yang kita cari adalah semuanya itu kita pelajari, kemudian kita terapkan semuanya sehingga kita menjadi orang yang berbakat. Pertama yang saya taruh nomor 1 adalah beriman dulu, percaya ya. Harus ada trust. Kalau orang percaya kepada Allah sebagai yang menciptakan, sebagai yang maha pengasih, sebagai yang memberi petunjuk dan sebagainya, maka Allah akan memberi petunjuk kepada orang itu. Kalau orang percaya saja tidak, ya nggak akan bisa menerima petunjuk. Contoh sehari-hari gampang. Kita tanya, rumah Pak Mu'alif di mana? Oh, sana Pak, ke selatan. Terus orang yang diberitahu, nggak percaya, orangnya gayanya kayak orang gila begitu. Enggak, terus ambil jalan lain. Padahal orang itu benar. Ya, tetap aja dia tidak ketemu, menjadi tersesat gitu. Jadi harus ada kepercayaan. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Orang yang beriman dan mau berperilaku soleh. Soleh itu layak. Ya. Layak di dunia dan layak di akhirat. Ada orang yang layaknya di dunia saja. Yang di sini tentu layak dunia akhirat. Orang yang mau beriman dan beramal soleh itu, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah memberi hidayah di hati mereka karena keimanannya. Coba kalimatnya eksplisit. Biimanihim, karena keimanannya. Jadi karena orang itu beriman, dikasih petunjuk. Nah ini kita pegang. Jangan pernah kita ragu-ragu. Jadi misalnya kita membaca atau mendengarkan uraian tentang satu ayat Al-Quran. Terus nanti dulu, apa keuntungan kita? Nah, kalau yang dicari keuntungan, kamu ini mencari petunjuk atau mencari keuntungan sih? Kita tuh bekerja misalnya, terus aku kalau ngerjain ini duitnya berapa? Itu suka dijawab, kamu ini kesini mencari kerjaan atau mencari duit sih? Gitu. Nah, jadi kita percaya dulu kepada Allah. Tanpa itu nggak mungkin. Dan itu karena sangat basic, maka saya sebutkan yang pertama. Terus yang kedua, orang itu mesti hatinya terbuka, open mind. Mind itu pikiran, open terbuka. Open minded itu artinya apa? Mau menerima informasi baru. Kalau orang yang tidak mau menerima informasi baru, dia itu close minded, pikirannya tertutup. Sering orang itu menutup diri tapi tidak merasa. Misalnya, gua memang orangnya begini, take it or leave it. Nah, udah, kamu mau ambil apa enggak? Pokoknya gua begini. Itu orang itu berarti menutup diri, tidak mau menerima informasi baru, meskipun informasi baru itu bagus untuk dia. Nah, kalau kita mau mendapatkan hidayah dari Allah, hati kita terbuka dulu. Allah berfirman, walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Orang yang mau menerima petunjuk, ini kadang-kadang terjemahannya kurang pas. Kadang-kadang terjemahannya itu orang yang menerima petunjuk. Kita tambah dengan mau, karena secara tata bahasa Arab, hada itu artinya memberi petunjuk. Kalau ditambah dengan hamzah di depan dan tak setelah huruf pertama menjadi ihtada, itu istilah bahasa Arabnya, istilah tata bahasa itu lil mutawa'ah.
Mutawa'ah itu dari kata taat, taat, nurut. Jadi kalau hada memberi petunjuk, ihtada itu nurut diberi petunjuk. Nah, Allah menyatakan orang yang mau diberi petunjuk, zadahum huda, Allah akan menambah hidayahnya lagi. Jadi begitu kita open minded, nanti hidayah akan datang. Hidayah ini, hidayah lagi, hidayah lagi. Kita setiap hari butuh hidayah baru, itu selalu butuh. Karena problem kita itu banyak setiap hari, dan setiap hari itu ganti-ganti. Kalau kita nggak dapat hidayah, nggak bisa. Saya lebih menekankan kepada problem, karena perilaku kita seringkali dipengaruhi oleh problem. Karena lapar, lalu terus kita cari makanan. Ya, perilaku mencari makanan itu dilakukan karena ada problem lapar dan sebagainya. Banyak di antara orang seperti itu. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan memberi ketakwaannya di hatinya dan di perilakunya. Jadi nomor 2 adalah harus bersedia diberi petunjuk. Orang bersedia diberi petunjuk itu dimulai dengan bersedia menerima informasi baru. Coba yang paling kelihatan orang yang menutup diri itu orang yang punya kepentingan politik. Orang partai A dan orang partai B. Saya tidak usah menyebut nama partai, karena ini berlaku untuk siapa saja. Misalnya orang partai A memberi penjelasan kepada orang partai B mengenai bagaimana cara membangun ekonomi negara. Nah, saya bilang ekonomi supaya tidak ada tersinggung kok ini agama, ya, ekonomi deh. Nanti orang kelompok B yang diceramahi itu akan mengatakan, itu kan katamu, nggak bisa. Nah, terus kalau orang B memberi ceramah kepada A, itu kan katamu. Itu kan katamu. Itu berarti menutup diri. Ya, menutup diri. Kadang-kadang omongan musuh itu benar. Kalau kita tidak mau mendengarkan omongan musuh, ya susah. Omongan musuh itu penting. Karena musuh kita adalah orang yang paling benci kepada kita. Orang yang paling benci kepada kita adalah orang yang paling cermat melihat kesalahan kita. Kalau orang itu cermat melihat kesalahan kita dan dia marah-marah, itu sama dengan kita diberitahu salahmu di situ. Nah, kalau kita ditunjukin kesalahan kita malah balik marah, kita nggak akan mendapat hidayah. Dengarkan suara musuh itu, terus oh iya benar juga. Nah, terus kita mengubah perilaku. Nah, itu bersedia menerima informasi baru dan bahkan memakainya. Yang ketiga, orang yang berusaha keras mengikuti jalan Allah. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari itu sudah berusaha mengikuti jalan Allah, makan mesti yang halal, yang thayyib, yang bagus. Terus kalau mau beli makanan, dicek mengandung babi nggak ini. Ada babinya, nggak usah. Nah, ini kan dia sedang berusaha. Membeli makanan pun dicek dulu. Karena aku ingin mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, orang yang semacam itu makin hari akan makin ditambah hidayahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau bekerja keras mengikuti jalanku, aku akan tunjukin dia jalan yang benar itu. Jalan yang membahagiakan, jalan yang menyelamatkan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah menyertai orang-orang yang berusaha berbuat baik. Jadi berusaha mengikuti jalannya Allah itu termasuk muhsin, orang yang berusaha berperilaku baik. Yang keempat, orang yang berbakat menerima hidayah adalah orang yang mau mengikuti jalan yang disukai Allah. Disukai. Ini bahasa Arabnya yang diridhoi oleh Allah. Ridho itu artinya senang dan puas.
Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Ini ayatnya sama dengan yang tadi, cuma tekanan kita sekarang di kriteria orang yang berbakat. Allah akan memberi petunjuk melalui Al-Quran itu kepada orang yang mau mengikuti jalan yang diridhoi, yang disukai oleh Allah. Jalan yang disukai itu way of life, cara hidup. Mau makan, aku makan ini disukai Allah enggak? Bagaimana tahu disukai Allah atau tidak? Ukurannya gampang. Kalau Allah menyuruh, maka itu yang disukai oleh Allah. Kalau kita ngikuti apa yang diperintah oleh Allah, pasti disukai. Kalau Allah melarang, itu tidak disukai. Ini aja, sama aja dengan misalnya seorang ibu bilang pada anak, jangan ngerokok. Ibu melarang ngerokok, berarti ngerokok itu dibenci oleh ibu. Kalau kepengen menyenangkan ibu gimana? Jangan rokok. Gitu. Nanti kalau ngerokok, baru ngobrol di depan ibunya, kamu kok bau begini, bau rokok, habis ngerokok ya? Nah, itu kan gejala ibu tidak suka. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, kita apapun yang kita lakukan, kita cek disukai oleh Allah apa tidak. Melamar pekerjaan, terus ada tawaran ini di perusahaan bir, gajinya besar. Nanti dulu, ini diridhoi oleh Allah enggak? Kalau Allah melarang kita minum minuman keras, berarti pekerjaan apapun yang menolong orang untuk minum minuman keras itu sama dosanya dengan orang yang minum, karena orang itu memfasilitasi atau memproduksi barang yang memungkinkan orang mengkonsumsi minuman keras. Jadi setiap hari kita cek disukai Allah apa enggak. Mungkin tahap-tahap awal itu agak sulit, tapi kalau kita sudah terbiasa 2-3 hari, itu udah lancar, enak udah. Terus nanti kalau sudah berbulan-bulan, itu udah otomatis. Begitu mau beli, misalnya beli ayam, nanti dulu siapa yang nyembelih? Dia jangan-jangan ayamnya sudah mati disembelih. Karena pedagang itu kan nggak mau rugi. Kalau ayamnya datang terus ada yang mati, kalau itu dibuang dia merasa rugi, lalu disembelih gitu. Nah, itu kita hati-hati. Yang kelima, orang yang berkecenderungan selalu kembali kepada Allah. Firman Allah, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Orang-orang kafir itu bilang, Rasulullah Nabi Muhammad itu diberi mukjizat, seperti nabi-nabi yang terdahulu, seperti Nabi Musa ada tongkatnya. Terus Allah menjawab, qul, katakan ya, innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Poinnya di kalimat terakhir. Allah membiarkan orang itu sesat kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah memberi petunjuk kepada orang yang selalu kembali kepada Allah. Selalu kembali itu pikirannya ke Allah melulu. Jadi orang yang tidak terbiasa itu menganggap orang yang semacam itu apa kaitannya gitu. Kalau tadi saya bilang melamar di 10 perusahaan semua ditolak. Kalau orang yang orang yang selalu kembali, dia pikirannya dikembalikan kepada Allah. Aku tidak diterima di 10 perusahaan, itu dikehendaki oleh Allah. Kalau itu dikehendaki oleh Allah, pasti baik. Baiknya apa? Di situ semuanya tidak baik, aku lebih cocok nanti di perusahaan yang lain. Nah, perusahaan lain itu harus aku cari dengan mengirimkan lamaran lagi. Jadi, saya kalau lihat anak-anak sekarang ini, saya tanya, kamu udah kirim lamaran? Udah. Berapa perusahaan? 100 ada kali. 100, kalau saya dulu nggak mungkin itu 100. Sekarang ini gampang sekali.
Karena seringkali lamaran itu cukup pakai email 100. Nah kalau yang diterima 1% aja, udah masuk. Atau 5%, berarti ada 5 perusahaan yang mempertimbangkan nanti wawancara dengan 5 perusahaan. Nah, jadi kalau tidak berhasil, jangan pernah menganggap itu gagal. Tapi pengarahan Allah ini yang lain. Ya. Dan itu saya tempuh sampai akhirnya saya menjadi seperti ini. Itu saya merasa, oh saya ini memang betul-betul diarahkan oleh Allah. Akhirnya seperti ini. Ya. Tentu kalau saya dibanding orang lain, saya ini belum apa-apa, ya, belum apa-apa. Tapi saya banding diri saya dengan diri saya sendiri. Diri saya sekarang dan diri saya 10 tahun yang lalu, diri saya sendiri 20 tahun yang lalu, itu ada progresnya. Nah, karena ada progres, alhamdulillah. Kalau kita banding, oh saya dengan orang itu, saya ini kecil. Nah, kalau kita, saya ini kecil, kalau salah persepsi, menjadi minder. Bisa menjadi keluh kesah, salah lagi. Jadi kita jangan banding dengan orang lain, tapi kita banding diri kita sekarang dengan diri kita di masa-masa yang lalu. Berikutnya, orang yang berbakat mendapatkan hidayah adalah orang yang berilmu, dan dengan ilmunya itu dia sampai ke bisa mengakui kebenaran Al-Quran. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqq. Orang-orang yang mendapatkan ilmu, yang mengetahui bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu itu benar. Terus wa yahdi ila siratal azizil hamid, Allah memberi petunjuk ke jalan yang menuju kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Jadi orang yang berilmu itu sudah mempunyai modal, kemudian ditingkatkan bagaimana ilmu ini bisa menambah keimanan atau hidayah dari Allah. Ya contohnya, orang mempelajari, kemarin sudah kita singgung bahwa kok orang wanita kalau dicerai oleh suaminya itu mesti harus menunggu masa iddah sebelum nikah lagi. Orang yang maksudnya wanita yang masih subur, artinya dia masih bisa mengalami menstruasi, maka kalau dia dicerai oleh suaminya, dia tidak boleh nikah lagi sebelum 3 kali bersih atau 3 kali haid. Itu pemahamannya bisa ada 2 macam. 3 kali haid itu haidnya sampai 3 kali, setelah bersih nanti boleh nikah lagi. Atau 3 kali bersih artinya haid terus bersih. Haid terus bersih, bersihnya 3 kali. Jadi ngitungnya bisa dihitung dari haidnya, bisa dihitung dari bersihnya. Oke lah, itu karena Al-Quran bilangnya salasata quru. Kok Al-Quran menyebutkan 3 kali menstruasi? Ini apa ini? Oh, ternyata ada orang yang membuat penelitian, kalau dia itu sampai 3 kali menstruasi, itu sisa-sisa sperma dari suaminya itu sudah hilang dari tubuhnya, dari badannya itu sudah nggak ada. Berarti kalau dia nikah lagi, anak yang dia kandung nanti betul-betul anak dari suami yang baru. Nah, kemarin saya nyebut kalau ditinggal mati. Ya. Kalau ditinggal mati itu 4 bulan 10 hari. Nah, terus kalau yang saya sebutkan kali ini, yang masih subur. Ya. Yang masih subur dan cerainya cerai hidup, bukan cerai mati. Yang kemarin yang kita bahas adalah cerai mati. Nah, terus ternyata Allah ini memberi hukum betul-betul berkaitan dengan faktor biologis manusia ini. Orang yang memahami biologi, wah, ini hebat Allah. Terus dia imannya makin bertambah. Jadi kalau kita merasa sudah banyak belajar,
kita gunakan ilmu yang kita peroleh itu untuk meningkatkan hidayah dari Allah. Berikutnya, orang yang berbakat menambah hidayah adalah orang yang mau berpegang teguh pada ajaran Allah. Jadi ajaran Allah itu selalu dipegang. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Orang yang berpegang teguh pada ajaran Allah, dia mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Berpegang teguh itu apapun, ya. Ketika berbisnis, ya, kita dipelajari boleh apa enggak. Misalnya, untuk orang yang berbisnis membeli saham di bursa. Mohon maaf, membeli saham di bursa itu kontroversial. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kita ambil saja yang boleh. Ya. Ketika dia membeli saham, dia berpegang teguh pada ajaran Allah. Ini kok perusahaan ini memproduksi rokok. Enggak, aku nggak mau beli itu. Ini perusahaan ini memproduksi bir. Sahamnya gimana? Nggak boleh dibeli. Nah, terus sehingga orang yang hati-hati itu ditampung oleh orang-orang yang punya profesi itu, terus membuat indeks saham syariah, ya, saham apa itu namanya, Islamic Index, itu yang tahu persis itu teman kita Putra Satria, ya. Itu dia tahu persis. Misalnya ada perusahaan, dia punya supermarket. Wah, ini supermarket kok. Dicek. Supermarketnya jual babi nggak? Oh, ada babinya, ada birnya. Jangan beli. Nah, itu jadi apapun yang dilakukan dia selalu berpegang teguh pada ajaran Allah. Terus yang berbakat, satu lagi yang saya sebutkan, yang terakhir ya, orang yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Oh, ini banyak sekali ini. Orang yang pura-puranya menjalani Islam tapi dicampuri kezaliman di situ. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan rasa aman, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Misalnya ngurusi haji, mulia itu ngurusi haji, tapi ketika ngurusi haji di korupsi, itu mencampuri. Ngurusi memfasilitasi orang haji itu ibadah, tapi korupsinya itu kezaliman. Orang semacam itu tidak akan mendapatkan hidayah. Ya, mohon maaf ini kalau ada yang kebetulan mengurusi haji, itu pokoknya di bidang apapun yang ada duitnya itu rawan. Nah, kalau rawan itu berarti kita harus ekstra hati-hati. Ngurusi haji itu mulia, tapi jangan dicampuri dengan kezaliman. Ya. Karena waktunya sudah 6:30, kita sampaikan di sini, kita ringkas bahwa Allah memberi petunjuk kepada kebenaran, kepada keselamatan dan ketentraman. Orang yang berbakat menerima hidayah atau petunjuk ada beberapa, antara lain yang beriman dan berperilaku baik, yang berhati terbuka, yang berusaha keras mengikuti jalan Allah, yang berusaha menyenangkan Allah, yang berkecenderungan untuk selalu kembali kepada Allah, dan yang berilmu serta mengakui kebenaran Allah, dan yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini bermanfaat. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk mengikuti jalan kebenaran, keselamatan, dan ketentraman baik di dunia maupun di akhirat.